Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya untuk kita melaksanakan wawancara. Saya mengidentifikasi kasus tersebut dari informasi wakil-wakil saya mengenai beberapa tindakan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi atau yang dilakukan oleh guru, TU, siswa di sekolah. Setelah itu saya juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dari masalah tersebut. Yang pertama, saya akan lakukan dengan bersikap pragmatis ataupun memilih mana masalah yang memang harus terlebih dahulu saya selesaikan atau yang urgen. Kemudian baru memilih yang mana yang terlebih dahulu yang memang menyangkut kemaslahatan untuk orang banyak. Saya akan mengumpulkan informasi dari beberapa orang atau wakil-wakil saya dan saya akan berkoordinasi dengan orang-orang yang tepat yang mengetahui secara pasti informasi tentang permasalahan ataupun yang terjadi dilema etika tersebut. Yang kedua, setelah itu saya akan memanggil yang bersangkutan atau orang yang mengalaminya untuk menggali atau menanyakan secara langsung apa sebenarnya permasalahan ataupun faktor yang dihadapi dan menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Baru setelah itu, yang ketiga, setelah saya dapatkan data, maka akan saya pertimbangkan dan juga akan saya pikirkan untuk mencari solusi yang tepat. Yaitu saya dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua orang-orang yang tepat untuk diikutsertakan atau terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan benar-benar kita delegasikan sesuai dengan tupoksi dari wakil saya masing-masing. Ada. Itu merupakan pertimbangan batin ya, kita terkadang harus menempatkan mana yang benar-benar memang uh, keputusan yang secara logika, secara apa, dengan mempertimbangkan juga hati nurani, perasaan dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan. Jadi pertimbangan itu yang memang benar-benar harus kita pikirkan secara baik-baik. Ada. Biasanya saya terlebih dahulu melakukan pencatatan di buku agenda saya semua permasalahan yang terjadi, baik dari laporan wakil-wakil saya ataupun masalah itu langsung saya temui atau saya dapati. Kemudian saya akan pertimbangkan mana di antara masalah tersebut yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau tempat atau waktu untuk menyelesaikan itu, saya akan memilih waktu ataupun tempat yang tepat untuk menyelesaikannya, tidak pada saat itu. Ya. Pertama, saya mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian menganalisis masalah tersebut. Baru yang ketiga, menentukan atau memilih orang-orang yang akan terlibat dalam masalah tersebut, apakah sebagai pemberi informasi atau juga yang turut membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut agar lebih cepat selesai. Yang keempat, ya, memanggil orang atau yang bersangkutan yang mengalami masalah tersebut. Baru saya lakukan pendekatan gitu ya. Baru yang kelima, memberikan solusi kepada orang tersebut setelah masalah itu sudah terungkap. Ada di antaranya orang terdekat ya,
suami, kemudian wakil-wakil saya di sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang senior. Dan faktor yang mempercepat itu saya selalu menerapkan dengan prinsip 3K itu tadi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Untuk saya pribadi adalah bahwa saya harus dapat berperan menjadi 3 peran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama sebagai pimpinan ataupun atasan, yang kedua sebagai orang tua, dan yang ketiga sebagai rekan atau teman. Nah, dengan peran ini saya akan memposisikan diri saya sesuai dengan masalah yang dihadapi dan siapa yang menghadapi masalah tersebut. Jadi, saya juga memiliki satu keyakinan bahwa semua masalah yang terjadi pasti ada solusi sepanjang kita mau mengatasi. Itu saja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah ya sehat. Bu Yulin, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak udah akan meluangkan waktunya. Iya. Mau menerima wawancara saya pada hari ini. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kita mulai ya, Bu. Baik, Ibu, silakan. Ibu, kita masuk pertanyaan yang pertama ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah yang saya pimpin itu sebagai masalah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah dengan melihat latar belakang dari permasalahan yang muncul tersebut. Cara saya melihat latar belakangnya adalah dengan menerapkan dua nilai. Nilai dari permasalahan tersebut mengandung nilai kebajikan benar atau benar salah. Kalau ternyata permasalahan yang terjadi itu adalah mengandung nilai benar dengan benar, maka saya akan menyatakan permasalahan yang muncul tersebut sebagai permasalahan yang membutuhkan pengambilan keputusan dilema etika. Kalau sebaliknya, benar dan salah, kita disuruh memilih antara dua nilai tersebut, maka itu berarti saya mengambil keputusan melalui pengambilan keputusan rujukan moral. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, oke, terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi kalau Ibu bertanya kepada saya tentang bagaimana sih cara saya untuk menjalankan pengambilan keputusan ketika saya dihadapkan pada masalah peserta didik yang dia mengandung nilai kebajikan sama-sama benar atau dengan istilah dilema etika ya, maka yang saya akan lakukan adalah melihat nih, kira-kira pada kasus-kasus yang dibutuhkan pengambilan keputusan dilema etika, apa saja sih yang harus dilakukan, mulai dari cara mengidentifikasinya, kemudian siapa yang harus saya libatkan, kemudian bagaimana dampaknya, melakukan uji lah istilahnya, bagaimana dampaknya terhadap si siswa dan atau rekan sejawat misalnya, terhadap sekolah misalnya. Setelah melakukan prosedur-prosedur tadi, baru saya akan menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Seperti itu. Masuk langkah nih Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, oke. Kalau pertanyaan Ibu adalah terkait langkah-langkah apa saja yang selama ini ya sudah saya lakukan selama memimpin sekolah tempat saya bertugas terkait pengambilan keputusan nih pada kasus yang dia dilema etika, maka ada beberapa langkah sih. Ini yang selama ini saya lakukan. Yang pertama itu saya identifikasi dulu kira-kira
kasus yang terjadi itu dia melanggar norma hukum atau norma sosial tidak di masyarakat. Kalau ternyata dia melanggar norma hukum, maka saya akan menjadikan penyelesaiannya berdasarkan hukum, karena itu harus kita patuhi. Akan tetapi, nih langkah pertama udah selesai nih, ternyata tidak melanggar hukum. Lihat langkah kedua, melanggar peraturan sekolah seberapa parah. Kalau pelanggaran terhadap aturan sekolah yang dibuat itu ternyata tidak sampai pada pelanggaran-pelanggaran etika sopan santun dan moral lainnya, maka saya akan lakukan langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah melibatkan peserta didik yang sedang mengalami kasus atau masalah. Kemudian objek keduanya, kalau ternyata sama aturan sekolah berarti sama stakeholder sekolah. Kalau sama guru misalnya di bidang studi tertentu, maka dilibatkan gurunya, melibatkan masyarakat, dan melibatkan orang-orang yang berkepentingan lainnya untuk menyelesaikannya. Dan tidak bisa diselesaikan dengan pertimbangan-pertimbangan melanggar aturan sekolah saja, tidak. Tetapi namanya permasalahan dilema etika ya, maka ada beberapa pertimbangan nurani dan nilai-nilai kemanusiaan yang akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap si peserta didik yang mengalami kasus tadi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau dia pertanyaannya adalah apa sih kira-kira begitu ya hal efektif yang membuat saya menjadi mudah dalam menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, sebenarnya cuma satu Bu, berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, adalah menjadi efektif saya melakukannya jika orang-orang di sekitar saya di sekolah yang saya pimpin memiliki sudut pandang yang sama, sudut pandang terhadap bagaimana kita mentolerir terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan si siswa tadi. Saya ambil contoh nih Bu, saya ambil contoh satu. Ada misalnya siswa saya, dia memiliki prestasi akademik yang luar biasa, selalu menang olimpiade nih. Nah, suatu ketika di tugas akhir, di mata pelajaran yang tidak bidang dia, ternyata dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, melakukan kecurangan. Salah dong yang dilakukannya. Nah, ternyata guru bidang studi tadi mengatakan, saya tidak mau meluluskan KKM. Akibatnya, karena guru tadi bersikeras pada peraturan di kelas saya, kalau melakukan kecurangan tidak lulus KKM. Benar dong yang dibilang oleh si guru gitu. Nah, kan jadi benar sama benar. Maka ketika si guru memiliki sudut pandang yang sama dengan saya, bahwasanya jika tidak terlalu parah pelanggaran, masih bisa kita lihat sikap penyesalan si peserta didik, maka tidak perlu sampai pada tahap tidak meluluskan. Jadi itu yang efektif, bahwasanya kita memiliki sudut pandang yang sama terhadap tolerir dan nilai-nilai yang mana kita bisa untuk mewajarkan dan tidak mewajarkan kesalahan si peserta didik. Seperti itu kira-kira. Nah Bu, segala sesuatunya pasti ada tantangan nih ya Bu ya. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu ambil itu apa? Iya Ibu, oke. Kalau tantangannya ya kebalikan dari yang efektif tadi Bu. Ada dua biasanya. Kalau saya selama ini ya Bu, menghadapi kasus-kasus dilema etika itu tantangannya dua. Yang pertama, mensamaratakan sudut pandang Bu. Ya namanya kita di satu instansi ya, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, menyebabkan prinsip saya dan prinsip rekan saya yang memiliki kualitas yang sama tentunya pasti, sehingga bisa menjadi seorang guru gitu. Nah, sudut pandang yang berbeda itu membuat menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada masalah dilema etika. Contoh guru yang tadi, kalau dia tetap bersikeras misalnya, tidak bisa. Prinsip saya ketika dia curang, dia tidak bisa lulus di mata pelajaran saya. Ternyata dia bersikeras seperti itu. Dan bersikeras dia bisa memberikan dampak yang buruk kepada saya, kepada sekolah, dan kepada masyarakat juga, kepada anak. Misalnya bisa saja dia menyampaikan keluar bahwasanya kepala sekolah terlalu mentolerir begini segala macam lainnya, tidak menghargai pendapat saya, tidak menghargai keputusan saya. Itu kan tantangan baru, tantangan yang menyebabkan masalah baru. Itu satu. Yang kedua tantangannya adalah
dari peserta didiknya. Biasanya ketika saya menjalankan pengambilan keputusan yang dilema etika, bahwasanya kadang siswa ada yang tidak menunjukkan kesadaran atau rasa penyesalan dari apa yang dilakukan, sehingga berprinsip seolah-olah ini kan kesalahan kecil, saya selama ini udah bikin banyak yang bagus, kenapa tidak dimaafkan. Itu tantangan kedua. Jadi ada dua tantangan biasanya. Ada nggak Bu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, jadwal tadi ya Bu ya. Kalau saya ya Bu, biasanya selama ini saya itu kalau mendapati di sekolah yang saya pimpin ada kasus yang dia pengambilan keputusannya itu dilema etika, saya biasanya ada jadwal tertentu Bu. Jadi tidak bisa saya langsung menyelesaikan di tempat atau di hari itu juga gitu. Kenapa? Karena itu terkait tadi pertanyaan kedua Ibu tentang ada nggak bentuk prosedur yang saya lakukan. Ya ada, karena adalah prosedurnya maka saya biasanya menetapkan jadwal tertentu. Jadi saya ambil contoh, saya kan melakukan beberapa prosedur ya Bu. Yang pertama, identifikasi tadi. Kalau saya melakukan identifikasi, itu tidak bisa serta-merta dalam satu hari tersebut. Ada banyak orang yang harus bisa saya tanya untuk menggali latar belakang kenapa kasus itu terjadi. Jadi itu tentu butuh waktu. Setelah diidentifikasi masalahnya, dia melanggar hukum atau tidak, latar belakangnya bagaimana, ada proses kedua. Dan itu butuh waktu lagi. Malah proses kedua ini lebih butuh waktu. Saya harus melibatkan orang, gurunya, objek pelakunya, rekan-rekan di sekolah. Kalau saya pribadi ya, ada PKS, ada BK dan lain sebagainya kalau kita cerita stakeholder tadi. Jadi ketika saya mengumpulkan orang-orang tersebut untuk melakukan penilaian terhadap masalah ini, masalah yang dilema etika ini, itu butuh waktu. Setelah itu ada tahap ketiga pula lagi. Ketika saya udah melibatkan orangnya, mau mengambil keputusan nih, pertimbangannya diskusi. Diskusinya butuh waktu. Misalnya nih, pada kasus yang anak tadi, kita harus melihat dulu gitu. Ada pertimbangan nurani kan di sana begitu. Dan saya harus mempengaruhi orang dengan sudut pandang berbeda untuk bisa seragam dengan saya pendapatnya, bahwasanya kalau hanya gara-gara satu mata pelajaran yang barangkali dia kurang meminati pelajaran tersebut dan dia hilap untuk berbuat curang, dan hanya gara-gara hal tersebut kita tidak kasih kesempatan kedua sehingga masa depannya hancur, tidak lulus dari sekolah kita, apa yang terjadi? Bagaimana pertanggungjawaban moral kita? Bagaimana? Nah, banyak hal. Jadi untuk melakukan prosedur-prosedur mulai dari identifikasi, mengumpulkan dan uji coba terhadap masalah ini, kira-kira apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, itu butuh waktu. Jadi kalau pertanyaannya ada jadwal tertentu, saya bikin jadwal tertentu untuk bisa menjalankan prosedur yang saya bikin tadi. Seperti itu kira-kira Bu. Kita masuk 2 pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pertanyaannya adalah faktor dan mungkin orang ya yang bisa membantu atau yang sifatnya membantu atau memudahkan saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, ada Bu. Kalau saya pribadi selama ini merasakan itu ada. Faktor pertama itu adalah masalah atau kasus dilema etika yang terjadi itu tidak memberikan dampak hukum. Jadi ketika faktor yang pertama masalahnya nggak memberikan dampak hukum, jadi itu memudahkan saya untuk mengambil keputusan kasus dilema etika. Faktor yang kedua adalah orang-orang di sekitar saya memiliki visi misi yang sama terhadap bagaimana memberikan perlakuan terhadap peserta didik yang punya masalah. Nah, itu faktor pendukung yang sangat enak sekali menurut saya. Yang ketiga, dari sisi siswanya biasanya faktor pendukungnya. Ketika siswa yang mengalami kasus tersebut nih Bu, memiliki rasa sadar diri atau penyesalan dan berkomitmen dan terlihat komitmennya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu menjadi faktor yang memudahkan saya dalam pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika. Bayangkan kalau dia tidak menunjukkan dan tidak berkomitmen untuk menyesali dan memperbaiki kesalahannya. Maka berat bagi saya untuk mengatakan itu sebagai kasus dilema etika. Karena biasanya ketika kita bicara kasus yang dilema etika, kita bicara lagi pada nilai-nilai kebenaran nurani, maka si orang yang atau objek yang mengalami kasus itu juga harus memainkan peran nuraninya, penyesalan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kira-kira faktor pendukungnya selama ini. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika? Iya, oke. Kalau cerita pembelajaran apa yang dipetik ya. Kalau saya pribadi nih Bu, sebagai seorang kepala sekolah yang memimpin di suatu sekolah, kebetulan saya sudah bertugas selama 4 tahun, dan banyak sekali tentu kasus yang baik rujukan moral ataupun dilema etika sifatnya. Gitu. Saya pribadi mengambil pembelajaran bahwa sebagai seorang pendidik, ternyata ada hal-hal di luar objektivitas atau keterikatan terhadap aturan yang harus memperkaya diri kita. Kita harus memiliki kemampuan menilai segala sesuatu yang hasil penilaian kita harus kita hati-hati, dia tidak akan memberi dampak yang negatif kepada semua pihak. Saya ambil contoh, ini pembelajaran yang saya ambil ya. Kalau tadi kasus si anak yang dia berbuat curang, salah saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika akan mengakibatkan dia suatu saat nanti di jenjang pendidikan lebih tinggi atau dalam bermasyarakat akan berpikir, tidak apa-apa saya ngambil satu kesalahan kecil, toh saya udah banyak melakukan kebaikan. Padahal dia harus berprinsip bahwasanya kadang karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu akibat yang buruk kalau sampai dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika saya sembrono, tidak berprosedur dan tidak melibatkan banyak hal. Jadi sebagai seorang pendidik, objektivitas dan keterikatan terhadap aturan harus profesional, tapi kadangkala ada hal-hal yang kita harus melibatkan nilai-nilai kebenaran nurani. Itu kira-kira itu. Ya, Bu Yuli, jawabannya. Semoga apa yang Bu Yuli sampaikan bisa menjadi referensi saya untuk mengambil keputusan jika diizinkan Allah untuk menjadi pemimpin. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.